Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebriti Punya Cerita bersama aku Ted. Dan hari ini sudah dilihat aku nggak sendirian karena aku bersama Kes Danyang Mahar Tukar Nyawa. Tukar nyawa salah. Danyang Mahar Tukar Nyawa. Biar nggak salah ya, biar nggak salah nanti pas lihat di bioskopnya. Tapi itu bisa Kak, nyawa itu kan dari jiwa, asik. Iya, ada jiwanya. Betul. Nah, hari ini aku kedatangan Kak Syahila Hisyam, Kak Bisma Mulia, dan Kak Rizky Tama. Apa kabarnya kakak-kakak? Baik, alhamdulillah. Ya. Apa kesibukannya nih? Hari ini sibuk banget Oh, kayaknya. hari ini kita memang sengaja waktunya untuk film Danyang Mahar Tukar Nyawa promo di Grid ID. Di Grid ID, betul bener. banget. Aku sangat menunggu banget karena aku sudah nonton trailernya yang Gimana Apa nih? trailernya? Apa yang menyangkut di kamu? bagian setannya sih. Setan ya? Kayak kok setannya berbeda ya? Maksudnya Kamu kan suka film horor nggak? kalau ada yang nemenin gak apa-apa. Jadi kalau takut kayak Iya kadang gitu. Aku mau ditemenin gitu. Oke, ini daripada lama-lama, aku mau nanya dong, ini karakternya jadi apa sih Kak di film ini? Oke, kalau aku di sini karakternya bernama Resti. Resti itu adalah seorang anak gadis dari kepala desa yang punya hubungan dengan Mas Galang, tapi hubungannya tidak direstui oleh kedua orang tua karena perbedaan status ekonomi yang berbeda sama Mas Galang. Berat sekali ya konfliknya ya. Sakit Berat di banget nih. hati. Oke. Kalau Galang sendiri? Ya, Galang, ya yang cintanya nggak direstui itu karena masalah faktor ekonomi. Sebenarnya relate sih sama relate sih sama orang-orang. Masalah statusnya selalu menghalangi hubungan seseorang. Cuma di sini tahapnya mungkin Galang itu kepepet ya, karena di satu sisi si Resti ini akan dijodohkan sama orang lain. Jadi ada waktu singkat buat Galang ini untuk mencapai apa yang diharapkan oleh calon mertuanya kan. Maka dari itu si Galang menempuh jalan yang tidak dibenarkan, yaitu pesugihan. Oke, agak jalan singkat banget ya memang ya. Jalan pintas. Jalan pintas. Kalau Kak Rizky? Kalau aku di sini berperan sebagai Darman. Darman ini dia sama backgroundnya sama kayak Resti. Orang tuanya, papanya itu kepala desa. Cuman kita beda desa, tetanggaan. Desa tetangga. Desa tetangga. Ya. Darman ini karakternya dia arogan, ambisius juga. Karena dia punya privilege bapaknya kepala desa. Akhirnya dia ingin merebut. Dan dia juga suka sama satu perempuan yang disukai Galang. Dan Darman ini bisa dibilang simpelnya adalah rivalnya Galang. Tapi kira-kira Resti bakal pilih Galang apa Darman? Makanya nonton nanti tanggal 7 November. Udah closing ya? Oh, jadi sebenarnya kalian tuh agak musuhan gitu ya? Yes. Bisa dibilang. Mencuri hati Resti. Oh gitu. Oke. Mungkin Kalau hatinya udah di Galang. Oh, hatinya udah digalang, tapi yang ini Benar, kan benar, punya benar. privilege sendiri. Iya. Tapi Galang mampu nggak? Dia bisa mencuri hati orang tuanya Resti. Oke, Kak. Takut berantem beneran. Nah, kalau untuk konflik lebih lanjutnya gitu, Kak. Kan pesugihan. Itu kayak gimana sih di film ini? Sebenarnya ya film ini tuh menceritakan di mana awalnya film ini itu satu desa yang akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak dibenarkan sebenarnya. Awalnya. Awalnya. Tapi ada satu keluarga yang nggak menyetujui itu. Itu keluarganya Galang sebenarnya. Awalnya. Itu garis cerita awalnya. Tapi nanti saat Galang memutuskan untuk melakukan hal yang tidak dibenarkan itu akan berkaitan sama semua konflik di dalam desa. Jadi serunya di situ. Berat banget ya ceritanya, udah cinta tidak direstui, Pesugihan. berantem berdua ini. Iya. Dan yang serunya lagi itu sih kayak konflik keluarga aku, Galang atau semuanya gitu yang ada di desa saling berkaitan gitu. Itu jadi kayak bikin sesuatu greget dan ada sesuatu yang nggak ketebak jadinya. Wow.
wajib ditonton nanti ya tanggal 7 November 7 ya. November Tapi 2012. nggak sampai di situ closingnya. Nggak sampai di situ. Aku mau nanya nih, ada kejadian mistis atau fun fact yang mungkin bisa dibagi ke Sobat Grit nggak sih Kak selama proses syuting? Ada banyak kayak sih. Aku ada satu kejadian tapi pas lagi nggak syuting, pas lagi break syuting itu satu hari tuh aku lagi nggak ada scene. Jadi aku sama teman-teman yang lain main ke tempat wisata sejarah yang ada di dekat lokasi. Terus datang ke bangunannya, masuk, itu gua-guanya itu terbuat dari tumpukan batu di pantai selatan. Nah, gua-gua itu biasanya dipakai oleh para sultan zaman dulunya untuk bertapa. Terus setelah 3 minggu kan syuting kan udah beres. 3 minggu kemudian aku datang diundang untuk podcast horornya Jordi Onsu. Oke. Nah di situ ada Frisly juga. Terus Frisly nanya ke aku, Kak, kamu habis dari tempat bebatuan yang basah ya? Oke. Mungkin Frisly bisa tahu dari postingan Instagram aku. Tapi yang waktu itu bikin kayak, hah, kok tahu sih? Pas Frisly nanya, Kak, kamu lagi datang bulan ya pas ke sana. Wow, kok bisa tahu gitu. Terus kenapa emang? Iya, ada yang ngikut di kamu. Kayak, biarin disuruh balik aja ya Kak. Oh iya banget ya. Iya, ya udah akhirnya aku waktu itu dibacain gitu. Terus udah gitu kayak ya udah disuruh balik. Ikutnya sampai 3 minggu setelahnya? Iya, itu pokoknya aku datang ke podcast tuh setelah 3 mingguan syuting gitu. Oh my god. Tapi Iya. kamu ada rasa-rasa sesuatu atau Enggak sih Kak, sebenarnya aku nggak ngerasain apa-apa. Tapi pas lagi dibaca-bacain tuh yang pas lagi podcast biar dipulangin ya gitu. Setelah dibacain tuh kayak yang aku rasain tuh dari ujung jari kaki sampai kepala tuh berasa kayak darah ngalir tuh kayak ray gitu. Udah, dan setelah syuting podcast itu kayak aduh badan tuh lelah banget, capek gitu. kayak energinya habis aja Yes, gitu kan? bener. Kayak energi Kok habis. tahu pernah? Nebak aja. Kayak katanya emang orang-orang yang Iya, katanya iya kayak gitu ya. kan? Iya, Kayak berasa sih energinya kayak habis aduh abis terus tidur tuh langsung lep gitu. Tapi nggak pegel-pegel segala macam. Pegel Ya itu, ya gendong kayak 3 minggu. Iya 3 minggu ya lumayan. tak Oh, gendong. wow. Kalau dari Kak Bisma sama Kak Rizky ada cerita menarik? Yang mana ya enaknya? Ular. Yang Yang ular ular apa itu. yang rambut panjang? Ular. Ular. Iya, jadi ada adegan kan di mana Galang ini harus melibatkan ular untuk melakukan sesuatu. Asli. Ular asli untuk Oke. melibatkan ular itu. Tapi aku nyeritain situasinya dulu ya. Itu malam kayak udah jam 1, jam 2, terus lokasinya itu di bawah pohon beringin. Oke. Jam segitu, dan itu tempat ritualnya. Itu scene terakhir mau diambil sebelum pulang kan. Jadi kita berharap ular ini melakukan sesuatu, nggak mau spoiler adegannya, melakukan sesuatu. Tapi udah take ke berapa ya, 7-8 itu tetap nggak mau seperti yang kita harapkan. Sampai akhirnya kita break semuanya, istirahat sebentar. Karena binatang ya susah diaturnya Iya, gitu, nggak nggak bisa. diatur kan. Kru udah pada capek semua, terus mikir gimana. Kru udah keluar set, aku sendirian di dalam set sama ularnya kan. Terus aku kayak iseng aja ngomong sama ularnya, ayo dong tolong dibantu, udah malam nih, maksudnya kasihan teman-teman, tolong banget dibantu, mohon gitulah sama ularnya. Akhirnya terus kita memutuskan untuk take, oke lancar, kamera ready, standby, and action. Ularnya ngikut. Jadi udah kita take sekian lama tuh ular nggak mau ngikut, tapi setelah aku nggak tahu ya itu kebetulan atau apa, tapi benar-benar aku ngomong kayak kita benar-benar minta tolong, akhirnya ularnya ngikut, kayak seolah-olah dia tuh kayak Ngerti. iya udah deh, gue bantuin sini. Wow. Tapi emang sebelumnya kalau misalkan ada scene sama ular diajak ngobrol atau enggak? Enggak Ini juga saking sih. hopelessnya ya, soalnya kayak udah malam dan kayak Kayak oh capek susah aja Enggak, gitu. berasa Harry Potter nanti. Ajakin ngomong ular. Enggak, kadang-kadang kan mungkin hewan kan ngerti ya. Mungkin sometimes kayak ngerti bahasa manusia atau kayak ada part. Tapi mungkin dari kitanya juga nggak kepikiran untuk ngomong Ngomong sih gitu, ya. kayak Iya ngapain sih, gue bener ngomong sih. sama binatang gitu. Cuman mungkin kayak Bisma tuh kayaknya udah hopeless Rasanya gitu udah kali ya. hopeless banget. Kayak udah capek,
udah pagi, sampai kru udah lepas kamera dulu, udah nyender dulu, ngopi, ngerokok dulu. Dan ikut gitu. Akhirnya punya waktu berdua sama ular Iya, itu untuk ngobrol kayak, ayo Gue dong, coba kali ya. ayo dong, udah malam juga nih, ya kan? Ularnya juga. Oke deh. Ular kayak, ya udah deh, gue juga kayak pengen tidur. Wah, itu lumayan menarik sih, maksudnya bisa ular yang bisa ngerti dan segala Mungkin Bisma udah mendalami karakternya sebagai orang yang menjalani pesugihan. Betul. Udah punya mantra-mantra tertentu. Wow. Betul. Tapi serius loh, mantranya aku denger pun ya waktu tag. Jadi ada waktu dikasih mantra itu, dan setelah tag aku dikasih tahu kalau ternyata mantra itu mantra beneran. Jadi kan itu ada beberapa opsi ya mantra yang bohongan sama. Aku nggak tahu nanti yang tayang yang mana karena aku belum nonton. Ternyata itu mantra beneran. Ya, aku juga bisa kayak lah, kenapa nggak ngomong? Itu dikasih tahu pas udah selesai. Iya, tapi untungnya sebelum tag tuh aku sebelum tag selalu kayak sering baca-baca tau gak sih kayak zikir-zikir gitu, maksudnya biar hatiku tenang, juga lingkungannya tenang dan suasananya tenang, dan yang nggak kelihatan pun tahu kalau aku ini lagi acting nih, nggak beneran. Nggak beneran. Semangat itu sih. Wow, merinding sekali kalau mantranya beneran. Makanya. Ada yang ikut pulang, nanti ikut mandi, ikut makan. Tapi untungnya enggak kan, Kak? Enggak tahu maksudnya. Nggak tahu. Udah. Kak Rizky sendiri. Kalau aku waktu itu di lokasi yang di Jakarta, memang si tempat itu terkenal ya angker. Karena Itu udah terkenal kayak di orang-orang syuting, Iya. oh studionya di sini, takut. takut gitu. Memang banyaknya outdoor hutan gitu. Jadi si set pun sebenarnya kalau nggak dipakai syuting itu kosong. Oke. Tuh kita lagi di base camp waktu itu, ada Kawulan juga, Kawulan ada Bisma juga. Terus aku bikin story Kak, biasalah update kehidupan. Hai guys, salah gitu-gitu. Nah posisinya si Kawulan itu di samping jendela, terus dia di depan kaca make up, dan kondisinya si Kawulan itu lagi pakai baju pengantin yang ada melati-melatinya gitu. Aku nggak sadar tuh, aku pas aja kan, hai. Pos besoknya kan itu malam-malam tuh, itu hari terakhir malam-malam. Dan besoknya teman aku nge-reply, Ki coba lihat deh, itu pas di jendela kayak ada yang nongol kepala. Hah? Masa sih? Terus dia screenshot, di screenshot pas bagian yang mana tuh dia screenshot kirim ke aku. Nah lu coba deh naikin brightness-nya. Dan pas aku naikin brightness-nya bener kayak putih-putih. Tapi maksudnya putih-putih, aku kayak masih positive thinking, mungkin asap. Tapi kalau asap logikanya tuh akan abstrak kan? Betul. Nah pas aku lihat, kok iya ya, simetris, kayak ada matanya, hidungnya, giginya, bahkan taringnya. Dan pas kita ke podcastnya MOP, ada Ki Atmo itu dia ahli supranatural. Maksudnya dia tahu gitu, ini beneran apa enggak. Dan dia bilang, bener. Terus aku merinding kayak, Oh ini mah setan lagi, katanya Iya, beneran ini lagi. beneran, Mas, katanya. Dikasih unjuk gitu. Dulu masih ada sekarang, karena kan masuk arsip IG kan. Iya. Di TikTok juga aku post, kayak wow gitu. Terus ada satu lagi Kak, waktu penelusuran kan itu aku ke lokasi yang benerannya setelah syutingnya, tapi sama Frisley itu anak Indigo juga. Dan begitu kita sampai, itu kita mau tag kan, ceritanya kayak ngevlog gitu, kameranya udah di record sama tim. Hai guys, pas baru tag gitu, tiba-tiba angin ribut, sekelebatan gitu. Terus ada ranting hampir nimpa kita, iya. Terus kita kayak diam-diaman dulu. Hah, kenapa tuh? Barusan ke-record kan? Pas aku lihat, merinding gue. Pas dilihat, gak ke-record. Kayak cuman hitam terus kayak gitu doang, kayak flash. Dan beneran ternyata kata si kuncennya di lokasi itu tuh emang beneran lokasinya sakral. Ada beberapa petilasan yang memang aku lihat ke sana tuh, kata kuncennya ada sesaji, terus ada foto orang. Memang Foto orang tuh foto orang biasanya yang di kayaknya print kayak KTP gitu, 3x4 kayak gitu-gitu. Iya, bisa. Iya, maksudnya mungkin ya, dan yang ini memang diambil dari cerita aslinya, memang ada orang yang melakukan itu. Kata kuncennya pun seperti itu. Wow, berarti banyak banget cerita ya Banyak. Kak, pas proses syuting kayak gitu. Wow, Seru. itu persiapannya apa Kak untuk syuting film Danyang ini? Kalau dari aku persiapan untuk film ini, aku lumayan enjoy, bukan lumayan, sangat enjoy dengan persiapannya 2 minggu, terus kita reading bareng. Dan happy juga bisa syuting bareng senior-senior yang luar biasa. Kita sama senior-senior tuh bisa ngobrol, sharing satu sama lain gitu pas lagi persiapan gitu. Terus udah gitu ada yang aku inget juga, persiapan itu kan kita pasti reading bareng.
tapi ada memang setiap abis reading bareng, Bisma selalu ngajak kayak, Sa kita reading yuk berdua gitu, karena buat nge-build chemistry-nya, dan itu kayak aku happy banget gitu. Ternyata pas reading sama Bisma nemuin sesuatu yang kayak detail-detail kayak gitu loh. Oh iya seru banget, ini ditambahin ini ditambahin ini gitu. Jadi karena persiapannya berasa enjoy gitu. Jadi pas lagi syutingnya pun juga enjoy. Walaupun ada part-part horornya ya. Iya. Tapi kayak tetap enjoyin aja. Iya, tetap enjoy. Oke. Tapi aku percaya sih kalau pamannya kita syuting horor, produksi pasti kan sudah ikut menjaga ya. Maksudnya sudah ada kayak salamnya dulu sebelum itu. Jadi aku pun sebagai pemain merasa aman dan sudah percaya ke produksi. Kalau untuk persiapannya sendiri itu menurutku kayak kita tuh dibagi-bagi, kayak umpamanya ada drama, persiapan untuk ceritanya sendiri, lalu ada cerita untuk actionnya, jadi ada kayak kelas atau apa namanya workshop sling dan macam. Lalu ada juga persiapan untuk menurutku kan beberapa kan bukan dari Jawa ya, sedangkan aku dari Jawa, jadi ada mereka yang mempersiapkan logat untuk berbicara bahasa Jawa, tapi juga dalam kadar yang disesuaikan, maksudnya enggak yang terlalu Jawa sekali, karena harapan kami kan biar penonton bisa semua se-Indonesia bisa menikmati. Serunya ya di situ, ini pertama kali film horor aku saat itu, jadi ini kan syutingnya tahun 2021 ya, jadi kayak beberapa tahun lalu, itu film keduaku dan film pertama hororku. Jadi persiapannya itu semuanya tuh hal yang baru. Untungnya produksi sendiri isinya tuh bener-bener orang yang support kayak cast-castnya, ada Mbak Wulan Guritno tadi cerita, Om Matias Mucus, Om Egy Fedli, semuanya bener-bener aktor yang ngayom gitu loh, kayak ngayomin kita sebagai pemain baru dan saling nge-share, kayak menjembatani antar generasi itu kerasa banget, kayak ini gini loh caranya, gini loh. Wah, aku jadi kayak terima kasih sekali dan ilmunya bisa aku pakai sampai sekarang. Jadi keluarga ya. Tuh. Ya. Sama proses syuting. Sampai sekarang juga masih jadi keluarga. Keluarga kalau Danyang. ketemu sering. Keluarga Danyang. Ada di grup. Takut. Kalau Kak Rizky? Apa ya challenge-nya mungkin ya? Challenge atau apa tadi Kak? Persiapan. Persiapan. Apa ya? Aku karena ini juga fun fact, film horor pertama aku, begitu dapat kesempatan ini nggak pilih-pilih gitu. Wah, hajar aja lah, apalagi ini film horor yang dari dulu dari kecil pengennya kalau dapat main film horor gitu kan. Penasaran juga nih nanti treatmentnya kayak gimana gitu kan. Pas persiapan dibilang tuh ternyata Darman ini karakternya jago bela diri, jawara bela diri. Ya, wah tantangan lagi nih kan, harus belajar bela diri, sedangkan saya sama sekali nggak punya basic bela diri. Tapi untungnya setelah reading tuh kita ada workshop sama koreografernya. Mungkin ya, sorry, karena aku nggak ada basic bela diri, tapi aku basicnya dance ya. Tapi dari situ kebantunya adalah yang namanya koreo di film kan, maksudnya fightingnya koreo gitu, bukan yang bener-bener kayak jawara lagi pukulan ya. Jadinya kebantunya itu sih. Terus juga persiapan, karena aku juga dari Sunda ya Kak, terus untuk dialek Jawa memang agak challenging, karena dibilang acting coach-nya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis juga gitu. Tapi untungnya sama pemain-pemain yang lain ngebantu, dimudahkan ya, alhamdulillah. Oh iya, pakai logat Jawa ya. Dialek aja sih, Jawa. tapi dialeknya nggak boleh yang terlalu tebel, nggak yang tipis juga, tengah-tengah gitu, kayak gitu. lumayan itu. Agak ngambang. Jadi kayak aku ngomong, Mas Galang, itu aja diulang-ulang beberapa kali di awal, nggak segitu, itu ketebelan gitu. Tapi jadinya seru gitu. Mas Galang. Tapi ada kesusahan untuk dialeknya sendiri Kak, atau Kak? Di awal Di awal. lumayan, masih iya lumayan. adaptasi ya? Iya. Adaptasinya. Oke. Ini mungkin aku mau nanya scene favorit atau dialog yang paling diingat, tapi biar nggak spoiler gitu. Atau mungkin yang ada di trailer gitu. Aku scene favorit aku, tapi itu nggak usah disebutin dialognya ya. Pokoknya ada aku lagi naik perahu sama Mas Galang. Itu Lucu. kayak nempel banget di memori aku, karena itu walaupun panas-panasan, tapi pas lagi menjalani scene-nya tuh aku enjoy banget karena ngeliat setnya yang bagus, apalagi pas di layarnya bagus. Terus sudah gitu
ada challengingnya gimana kita harus nyeimbangin Kapal, perahunya. perahu kecil gitu, itu aduh unik banget gitu dengan ada perahu di apa tambak garam. Tambang garam gitu. Iya ya tambak garam. Ya, kalau Bisma? Apa ya, aku Banyak deh kayaknya. banyak, cuman aku nggak bisa cerita. Aku spoiler. Cuman salah satu dialog yang mungkin aku benar-benar pegang untuk motivasiku dalam menjalani Galang ini justru dialog ayahnya Resti, dan di trailer ada itu. Jadi ada dialognya Nempel banget ya. Nempel banget. Iya, itu aku pegang banget kalau seumpama kayak mau melakukan scene-scene tertentu, karena dialognya itu cukup kena ke hati. Jadi dialognya itu, aku nggak sudi punya mantu miskin kayak kamu. Kebayang nggak sih? Dialog itu tuh kayak Iya. itu menurutku salah satu dialog yang memicu karakter Galang mengambil langkah-langkah itu. Jadi aku benar-benar Selalu diingat tuh ya. di sini Itu banget. motivasi banget. Bisa jadi relate juga kan ya sama orang-orang. Banyak. Ini relate sama Karena aku. gue lah. Kalau Kak Rizky? Kalau aku mungkin di adegan ya, di trailer tuh ada adegan yang darah-darahan. Aku nggak bisa spill banyak-banyak. Cuman maksudnya momen di situ kan aku harus ada pressure tersendiri gitu, harus maksimal. Tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa, karena waktu di set itu tuh, di scene itu kita malah ngakak-ngakak. Aku ingat sama Kawulan sama Sahila juga. Ternyata kok, wah ternyata nggak sesusah yang dipikirkan gitu. Dengan ngakak-ngakak akhirnya ya seru. Nah, jadinya overthinking awalnya overthinking, tapi setelah dijalanin, oh bisa ternyata ya gitu. Jadi itu memorable banget. Oh, gue tahu yang mana. Iya kan? Baru ingat. Di trailer ada. Kedengeran soalnya ketawanya dari base camp. Ada ketawa-ketawa. Yang itu kan, Iya. pakai seragam itu. Dari sebelah sana. Seragam loh. Nah, ini kan Itulah. tentang pesugihan dan cinta yang tidak direstui. Apakah kalian kalau ada di posisi Galang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan restu itu? Kalau aku lihat si Galang ya, Galang itu kan background lokasi dan bagaimana dia tidak terkontaminasi dengan kehidupan kota atau sosial media. Jadi cintanya dia itu benar-benar masih jernih atau masih pure ya. Jadi kayak umpamanya kita masih kecil, kita naksir sama seseorang itu kan ya kayak cuman dia yang kita cintai. Kita belum Nggak ada pilihan gitu, kayak nggak kebayang gitu Nggak ya kebayang, pilihan lain. nggak kebayang. iya, dan tidak ada pikiran kontaminasi kadang kan kota atau sosial media kan itu kan cenderung membuat kita membandingkan kehidupan kan. Jadi Galang itu masih pure cintanya terhadap Resti. Jadi ya cuma Resti tujuannya. Kalau kakak tanya bagaimana aku di keadaan itu terjegal dengan restu orang tua, menurutku kalau itu restu dari pasanganku, bukan restu dari orang tuaku ya, restu dari pasanganku, aku nggak bakal bisa memaksakan itu karena itu kan anak dari mereka dan aku meminta izin. Jadi kalau pamannya restu dari itu, tapi kalau restu orang tuaku mungkin aku masih bisa nego ya. Kalau apa? Iya. Dengan alasan yang logis tentunya ya. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Bener sih, kalau misalkan kalau dari restu orang tuanya pasangan itu susah gitu. Tapi kalau dari orang tua kita sendiri, udah deh, nggak usah cari masalah. Selama bisa diomongin baik-baik, yang penting kita hubungan berjalan lancar gitu kan, enak menjalankannya. Ayo kita ngobrol barengan. Gitu ya. Asik. Kalau Kak Rizky? Kalau aku di posisi Galang gitu ya. Kalau di posisi Galang apa ya? Ya bisa jadi sih melakukan hal yang sama, karena kalau ngelihat berita gitu ya, pesugihan masih tetap ada zaman sekarang walaupun udah modern gitu. Ngelihat di pelosok-pelosok, bahkan nggak di pelosok deh, maksudnya di kota-kota juga sebenarnya kalau kita cari masih ada. Ya, terus juga bahkan mungkin lebih parah. Dia mungkin pakai dari awal udah bunuh-bunuhan mungkin, ya kan. Ini Galang tuh masih sabar loh gitu loh. Cuman apa ya? Udah terlalu dihina. Iya, udah terlalu diinjek-injek dihina. gitu, kayak, Jadinya dia tidak udah sanggup. nggak bisa tuh, titik sabarnya udah nggak bisa nahan, akhirnya dia melakukan hal yang tidak dibenarkan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Oke, ini dari tadi udah cerita banyak banget tentang pesugihan, terus tadi gimana fun fact di lokasi syutingnya juga kan. Yes. Nah, mungkin Sobat Grit, sensasi apa yang akan didapatkan ketika nanti nonton film ini? Oh, tentu saja memuaskan rasa penasaran kalian tentang apa itu Danyang. Yes. Dan apa itu, seperti apa ritual pesugihan, pelet itu seperti apa, dan juga dampaknya setelah melakukan itu semua setelah apa.
Karena aku janjikan kepada kalian, karena aku sendiri yang main di film ini dan mengalami set, lokasi yang dibangun, efek hantu danyang itu seperti apa kepada aku sendiri, aku merasakan wah, kerasa real sekali. Jadi aku ingin teman-teman juga merasakan apa yang aku rasakan di sana. Jangan lupa nonton makanya. Dan sensasinya juga pasti enjoy karena ceritanya ringan, terus udah gitu tegang. Jadi kalian nontonnya tuh nggak yang mikir banget, tapi ada plot twistnya juga yang bikin penasaran gitu. Jadi ya bisa enjoy, tapi yang bikin penasaran. Iya. Ada plot twistnya ya? Ada plot twistnya dan bisa ngajak semua anggota keluarga karena juga ada action nih. Ada actionnya kan? Ada romance-nya. Ada romance. Romance, drama keluarga. Iya. Komplit. Wow, komplit ya. Ada cinta segitiganya. Yes. Yes. Wah, Wow. Iya ada mau juga. nambahin ya kan cinta Apalagi? segitiga kan? Mau nambahin Kak Rizky? Sensasinya mungkin ini adalah film horor yang mengangkat tema pesugihan yang sangat-sangat relate. Relate juga mistisnya dapet, sakralnya dapet, dan apa ya, realistis aja gitu. Karena memang ada pesugihan namanya tumbal, pesugihan, dan kalian akan banyak tahu apa itu danyang di film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Danyang. Karena ya Danyang, aku juga baru tahu Danyang tuh gara-gara film ini. Yes. Aku juga baru tahu Danyang gara-gara interview ini. Kok jadi Ngobrolnya langsung sama case-nya kan, jadi kayak Danyang. tukar informasi Danyang. lebih valid. Ya soalnya kan Danyang tuh kayak apa ya, tapi oh ternyata emang sosok yang relate dengan pesugihan gitu, yang pesugihan yang emang nggak asing di Indonesia, yang ada dari dulu sampai Berarti itu sekarang. setan yang aku lihat itu Danyangnya tuh. Atau Iya. 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 Oh. Ada yang lebih serem lagi sebenarnya. Oh ya? Danyang udah makan apa belum? Oh, siap. Sayang. Iya gak sih? Siap itu Sayang ya. itu menakutkan kalau nggak ada statusnya Kak. Pengalaman pribadi. Spill dong. Di iniin ya. PHP-in. HTS. HTS. Jangan ya, Dek ya. Maaf ya. HTS. Nah, daripada HTS, mungkin Sobat Grit bisa mulai nonton tanggal berapa? Teman-teman, Ya. jangan lupa dan jangan sampai kelewatan film apa teman-teman? Danyang Mahar Tukar Nyawa. Mulai tanggal 7 November 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Ajak semuanya ya, keluarga, temen, mantan, HTS, Waduh, makin pacar. Ya, pokoknya sewa aja satu studio lah. Iya, Ya. kumpulin semuanya. Kumpulin semuanya jadi satu. Nontonnya Danyang pastinya. Oke, kalau kayak gitu terima kasih kakak-kakak. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima Thank you kasih. for Abis ini having us. main game sudah siap? Asik dong. ya. Siap, lapar. Itu yang ditunggu-tunggu. Jangan ditunggu-tunggu. Kalau gitu Utet pamit undur diri. Bye Sobat Grit. Sobat Grit, bye. Thank you Kak Utet. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak